Kok Mortal Kombat ya? Oke, ada Pesta Raguelewi. Thank you Pesta Raguelewi. Hey, thank you so much. Lalu ada Pastor Randy Chandra Dinata. Halo, apa kabar Pastor Randy? Halo, shalom, shalom. Ya, Baik. ya. Kalau lain ya. Lalu ada PBP, Pastor bukan Pastor ya. Ya ini. Nah, ini namanya siapa sih sebenarnya? Kan waktu itu mau dipanggilnya Pastor Chris, tapi jadi nggak mau lagi. Sekarang jadi pastornya Pastor apa namanya nih? Aja boleh. Apa? Apa aja boleh. Apa aja Bu? boleh. Halo Miss apa aja boleh ya, Mas? Mas apa aja. Anak gue bangun sebentar ya. Aduh. Ada Peter Chris, lalu juga ada yang mohon dulu mundur sebentar. Lalu juga ada satu pasang ya, Reditya Olawan dan Miss Joanna. Alright, oke. Wow. Itu tadi Randy was gimmick awesome. karena kita lagi ngomongin toxic parents kan. Itu tadi Hmm. gimmick sebenarnya. Iya. Maksudnya adalah gimmick Biasanya ya. dia Maksudnya enggak. adalah gimmick. Oke. Itu gimmick. Tapi itu memang sengaja dia mau bikin surprise karena gue juga mau bagiin juga kenapa kita bikin acara Selasa Berbagi ini ya. Dan ada Sundari di belakang layar sana yang tidak mau kelihatan sampai hari ini ya. Itu dia adalah bintang tamu yang akan kita munculkan nanti ya mungkin ya. Gue yakin El juga setuju itu. Saat terakhir, bentar ya. Akhir Saat zaman. Akhir zaman. Akhir zaman dia. Oke, kita tahu bahwa Selasa Berbagi ini hadir untuk ingetin kamu semua. Monggo informasinya kita bisa share nih saat ini. Karena Selasa Berbagi ini adalah waktu di mana kita bisa mengajak teman-teman semua untuk mulai berbagi hidup buat teman-teman kita yang lain, untuk berbagi hidup juga buat teman-teman yang membutuhkan, tapi juga pastinya untuk juga sama-sama Pijar TV. Ngebantu Pijar TV untuk kita berbagi kabar baik. Dan oleh karena itu, makanya kalau kamu mau sama-sama kita bergandengan tangan untuk berbagi, makanya kita yuk sama-sama di acara Berbagi ini menjadi donatur di acara Pijar TV ini. Oke. Ya, jadi teman-teman saat ini ada ntar lagi informasinya akan muncul sebentar lagi ya. Sebentar lagi bebenah dulu dia. Kalau tadi Raguel sempat ngomong kayak gue belum bisa munculin muka gue dulu, gue lagi mau skincarean dulu. Nah, kalau Sundari enggak, dia ambil papan reklama dulu. Ah, nih, gitu kan muncul gitu kan. Nah, ini dia rekeningnya BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. Sekali lagi ya. Rekening yang kamu bisa pakai untuk kamu bisa mendonasikan anak kamu yaitu di BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia. So, kamu juga pengen tahu juga kalau mau lihat Pijar TV itu kalau secara Pijar TV itu nonton TV-nya di mana sih? Salurannya di mana saya bisa lihat? Kamu bisa lihat di Transvision channel 778 atau kamu juga bisa lihat melalui streaming kita di websitenya di pijar.tv ya. Tapi khusus untuk Selasa Berbagi ini hanya kamu bisa saksikan di Selasa Berbagi di hari Selasa di Facebook Live atau juga ada rerunnya nanti di YouTube ya pastinya. Oke, dan next. Oke, buat kamu nanti selain acara ini setelah acara selesai, kamu pengen nanya-nanya, terus juga kamu pengen dituturkan doa, kamu bisa langsung aja save nomor ini di 0813 8700 7055. Oke, itu dulu. Sebenarnya thank you. Dan kita akan ngobrolin suatu tema hari ini yaitu tentang toxic parenting. Oke. Oleh karena itu makanya kita undang suami istri yang luar biasa yang selalu tampil di sosial media, tapi gue percaya bahwa mereka bukan nampilin topeng tapi mereka nampilin sesuatu yang asli. Karena Bapak yang satu ini selalu ngomong bahwa penting banget untuk menjadi generasi yang nampilin aslinya dan bukan palsunya. Ya nggak sih Om Radit? Betul. Jadi kita ngomongin toxic parenting. Ini toxic, ini parentingnya. Parah. Orang mah ya ngasih lihat yang bagus gitu ya kasihnya. Dia mah bener-bener jelekin dirinya sendiri tapi untuk kebaikan ya udahlah gue nggak apa-apa. Memang ini diri gue apa adanya gitu ya. Oke. Radit ini kan gembala ya Dit ya. Iya. Ya bener gembala kan Dit ya, Betul, gembala. betul. Gembala ya. Gembala di boleh sebutin nama gerejanya boleh kok Dit, boleh. Ya, Boleh. hari Komunitas yang lu bina tuh apa Dit? Boleh cerita Dit? Kita sekarang bareng-bareng dengan rekan-rekan yang lain melayani di sebuah gereja lokal namanya Muda gitu. MUDA. Apa tuh? Masih utuh dan asli. Nah, tadinya kan menjadi utuh dan asli. Nah, kan mulai goyang. Puji Tuhan masih utuh dan asli. Nanti pas waktu berikutnya lagi tanya lagi yang berikutnya apa nih kira-kira yang pas gitu ya. Moga-moga tetap utuh dan asli. Jangan dong. Oke. Nah, karena kita mau ngomongin tentang toxic parenting dan juga makanya yang dihadirkan adalah suami istri juga dan mereka sudah punya anak juga. Anaknya cuman 4 ya kalau nggak salah cuman 4 ya. Ya, dan ya baru 4. Randy akan menyusul di tikungan sebentar lagi ya. Kita selalu ya makanya kita tuh selalu mendoakan untuk Randy itu akan datang di tahun yang ketiga nanti. Ketiga tahun lagi
3 tahun dari sekarang mungkin jadi 4 mungkin ya jadinya ya. Oh, istri gue lagi nggak di sini. Oh iya. Aduh sorry Ren, Nanti di salah. WhatsApp aja bro, kita WhatsApp. Nanti WhatsApp aja bareng-bareng deh. Oke, toxic parenting. Dit, menurut lu atau Mas Juana, apa sih menurut lu toxic parenting itu? Kalau sebenarnya kalau kita mau ngomongin toxic, pasti kita bisa ambil dari berbagai macam perspektif ya. Tapi kita sebagai orang percaya ya harus Alkitab yang menjadi dasar. Jadi apa yang Alkitab bilang sebuah hubungan yang sehat, ya itulah yang sehat. Berarti apa yang tidak sehat udah pasti keluar dari kebiasaan atau nilai firman Tuhan. Nah, salah satu yang firman Tuhan paling kencang ngomongin adalah masalah love. Ya, karena kan family itu dibangun di atas dasar kasih. Gitu. Jadi antara suami dan istri itu membangun keluarga di atas dasar kasih. Jadi kalau dibilang toxic parenting ya adalah orang tua yang nggak mengasihi, sesederhana itu. Ya mungkin bisa jadi orang tuanya tuh baik sama anak, tapi kalau gua nggak baik sama istri gua nggak mengasihi istri gua, sama aja sama toxic parenting. Oke. Ya jadi sebenarnya sesuatu yang dilakukan di luar kasih atau apart from love pasti akan toksik sekecil apapun. Oh, nah gitu? makanya gua pribadi, kita berdua pun sampai hari ini masih berjuang untuk tidak toksik, karena toksik itu kita bangun toksik lagi, karena kita memang manusia berdosa ya. Jadi ketika kita bangun kita cenderung lupa makasih itu. Makanya pagi-pagi harus ya, kalau gua sebelum baca Alkitab cium dulu gitu ya. Kok istrinya aduh ya? Karena buat ngingetin, mohon maaf Mas Peter, ya buat ngingetin, ya buat ngingetin. Oh iya ya, ini ini istri gua. Iya, kadang-kadang kita lupa bro. Jadi pengen manggil istri nih. Enggak. Ya, sini Dita. Makanya ada quote-nya kan gini kan, kita cenderung selalu, kita harus diingatkan selalu akan Injil karena kita cenderung lupa pada Injil. Kita harus selalu diingatkan punya istri karena kita cenderung lupa sama istri kita. Gitu maksudnya, Ren? Karena Injil sama istri sama-sama Itu buat Radit. Nyambung-nyambungin. Untung Lu gospel ngerti kan kenapa gue masuk gereja palsu? parah disebut. Parah disebut. Oke. Mungkin nggak usah, lancar aja. Oke. Tapi kalau misalkan kita ngomong tentang toxic parenting, ada yang punya pelayanan atau mungkin punya pengalaman di dalam pelayanan kalian masing-masing buat El atau Randy mungkin? Oh El, oke El. Banyak. Oke El, langsung El. Monggo El. Apa pengalaman lo El? Dulu gue berpikir bahwa kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa ya. Yoi. Jadi kayak kasih ibu, kasih ayah itu kasih yang luar biasa. Tapi sampai gue menemukan ternyata ada begitu banyak orang tua. Dan gini, mungkin bukan dibilang banyak, bukan mayoritas ya. Dia minor, dibilang banyak juga nggak banyak-banyak banget. Cuma saat ada orang tua yang benar-benar abuse anak ya, bukan cuma dari kata-kata, tapi dari mulut, dari kata-kata dan dari tindakan. Kalau misalnya anaknya salah dipukul itu biasa sebenarnya ya, apalagi kalau udah keterlaluan ya. Tapi misalnya mereka nih nggak ada salah, nggak ada apa-apa, dipukul terus di abuse secara mental sehingga mereka bertumbuh jadi pribadi yang craving kasih, pribadi yang berontak, pribadi yang keras, pribadi yang benar-benar nggak ngerti kasih itu apa. Jadi dan fatalnya itu membuat mereka jadi sulit mengasihi dan bikin mereka jadi bias tentang kehidupan itu sendiri. Itu nggak sedikit. Jadi gue pikir dulu sekitar sampai 10 tahun lalu gue pikir yang bermasalah tuh anaknya rata-rata. Karena ketidakrelevanan generasi, mungkin jadi kayak orang tua sama anak nggak nyambung. Tapi realitanya ternyata enggak. Memang ada orang tua yang korslet aja, maaf ya. Iya. Di sini sih enggak sih, di sini semua kudus semua, dari mukanya itu kayak Gabriel Michael semua tuh kan. Kayak malaikat terang semua kayak. Michael jadi malaikat perang jadinya kita di kesana gitu kan. Perang dan malaikat terang kan. Kalau terang Oh iya, benar. Ya, oke. Ya, jadi yang terjadi ternyata banyak. Bahkan ada beberapa kasus. Gini, memang ada beberapa anak-anak yang juga tidak ngerti definisi toksik itu apa. Kan ada kalau hambanya yang Raditya Olawan Panggabean Kiara Basande itu kan baru sekali menjelaskan dari sisi Alkitab ya. Dan memang ada sisi definisi dari sisi psikologinya juga. Apa tuh El? Yang lu tahu El? Dari sisi psikologinya sih orang tua yang memang dia abusive tapi cenderungnya banyak di kata-kata. Abuse dengan kata-kata. Oke. Jadi menyakiti dengan kata-kata, merendahkan. Gini, ada beda antara orang tua yang buat salah dan toksik. Itu beda banget. Iya. Orang tua buat salah tuh bisa. Semua orang bisa bikin salah dan semua orang layak dapat pengampunan. Anak juga harus belajar ngampuni orang tuanya kalau orang tuanya salah. Harus. Tapi kalau misalnya diulang berkali-kali secara deliberately, secara intentional,
dia sengaja merendahkan anaknya, dia sengaja nginjek. Bahkan gue tahu ada beberapa anak yang dipukul walaupun nilainya lagi bagus. Nilainya bagus dipukul, nilainya nggak bagus dipukul. Itu udah masuk kategori toksik kalau udah berkali-kali. Nah, memang ada beberapa yang orang yang pas mereka bilang, "Pak, Kak, aku kayak orang tua aku toksik deh." Pas gue cek, ternyata enggak. Orang tuanya enggak toksik. Cuma memang orang tuanya memang lagi ngedidik dia aja. Memang ada yang gitu juga. Cuma kalau sampai mereka abusive, merendahkan to the point kayak contoh kata-katanya kayak ada loh orang tua yang kayak, "Kamu ayo dong, bisa dong, kamu segitu aja udah bisa, masa kamu nggak bisa?" Terus lagi mau mencoba, tiba-tiba dia bilang, kamu nggak bakal bisa. Kan nyebelin kan? Ini sebenarnya bisa apa enggak? Jadi ternyata kepelin-pelanan yang menyakitkan itu ternyata nggak sedikit. Ada banyak. Memang kita di abad sekarang mungkin rata-rata orang harusnya orang tua udah lebih baik. Banyak yang lebih baik. Tapi ternyata ada yang kayak gitu juga. Jadi gue cukup layanin cukup banyak. Dan ini jujur ngerusak anaknya banget sih. Tapi kalau tadi kan lu sempat sebutin ya, ada orang yang salah gitu loh mendefinisikan bahwa ini kayaknya orang tua gua toksik gitu loh. Padahal setelah lu tanya enggak gitu ya. Enggak. Nah, jadi garis tipisnya di mana gitu loh sebetulnya untuk membedakan bahwa ini toksik dan ini bukan gitu loh. Yang paling besar itu apa? Oke, sekali lagi kan kalau dari Radit bilang dari segi kasih ya, itu bener loh ya, kasih itu betul sekali ya. Nah, definitely right. Nah, kalau dari apa yang gue lihat sih dari sudut yang berbeda, gini, definisinya adalah purpose hukumannya, purpose kata-katanya. Jadi kata-kata yang disampaikan tuh ada gunanya apa enggak? Ada anak-anak yang dipukul kakinya karena memang bandelnya setengah mati. Itu nggak bisa dibilang toksik, jujur aja. Kalau misalnya dia sudah terlalu bandel, udah dibilang berkali-kali masih bandel juga, terpaksa dipukul, bagi gue itu nggak bisa dibilang toksik. Kenapa? Karena lebih baik dia kena pukulan tapi masa depannya aman dibanding nggak diapa-apain masa depannya hancur. Nah, tapi kalau misalnya alasannya tidak terlalu kuat, dalam arti bandelnya itu bandel yang masih sebenarnya masih bisa diomongin tapi udah langsung mukul dan sudah langsung maksudnya fasenya langsung diloncatin gitu aja, nggak lewat fase stage pelan diomongin dulu, ditegasin dulu dan sebagainya, itu masuk kategori toksik itu. Dan sebenarnya yang gue lihat contoh kasusnya adalah ada satu ibu yang nyuruh anaknya untuk kamu cari kerja dong. Itu toksik di mana sebenarnya? Itu kagak ada toksiknya sama sekali. Justru bagi gue itu ibu yang sangat baik. Nyuruh lu kerja daripada lu nganggur gitu kan? Ya, I support you, you do your best. Terus gue tanya lagi, kamu pernah direndahin mama kamu nggak? Nggak pernah. Terus toksiknya di mana? Direndahin nggak pernah. Justru disupport untuk cari kerja, walaupun memang cari kerja lagi pandemi nggak mudah, tapi at least didorong. I cannot say it's toxic. Gue bilang bahwa misalnya mungkin kamu yang baper, mamamu sayang sama kamu, cuma mungkin kata-katanya nggak bisa halus. Itu aja sih menurut gue. Iya. Oke. Ren, kayaknya lu mau ngomong dari tadi Ren, cuma lu tahan-tahan gitu pakai kunci itu jari. Apa Ren lu mau bagiin Ren? Ya, kalau bicara soal toxic ya, sebenarnya gue perhatiin sih ada semacam pendulum swing gitu kan. Ya. Bagian mana yang satu ekstrim atau kutub sebelah kanan dan juga sebelah kiri kayak gitu. Dan mungkin tadi yang banyak dibahas salah satunya mungkin kutub yang mungkin orang tuanya itu mungkin cenderung bodoh amat juga ada, nggak peduli sama anaknya gitu ya. Mungkin karena kehadiran anaknya pun tidak terlalu diharapkan gitu. Kalau mau dibilang nggak diharapkan gitu ya. Ada yang seperti itu. Tapi pendulum swing sebelah satunya lagi, kutub satunya lagi itu justru orang tua yang punya ekspektasi yang begitu tingginya sama anak, sehingga ini anak tuh kayak benar-benar didominasi gitu loh, kayak benar-benar dikuasai sama orang tuanya. Ya memang kelihatannya ini segi yang positif, tapi sampai satu titik di mana anak itu nggak punya masa depannya sendiri gitu loh. Anak nggak bisa ambil keputusannya sendiri, selalu didominasi oleh orang tuanya kayak gitu. Dan itu juga bentuk toksik sih kalau menurut gue ya. Jadi ada satu yang cuek, bodoh amat, ya kan, kata-katanya menyakitkan. Yang satu lebih ke posesif, dominatif gitu ya, bikin anak ini nggak bisa bertumbuh mandiri gitu loh. Nah, itu jadi satu hal yang juga toksik sih kalau menurut gue, karena nanti
biasanya ya impian orang tuanya yang mungkin tidak tercapai akan dilanjutkan kepada anaknya kayak gitu loh. Ya, dan sebagian besar ya banyak hal yang gue temukan bahwa apa yang diperlakukan orang tua itu memperlakukan anak, maka anak itu akan memperlakukan kepada generasi berikutnya kayak gitu loh. Iya. Jadi kayak lingkaran setan dan akan menghasilkan generasi yang kurang lebih sama gitu. Jadi kadang kita melihat toxic itu dari satu sisi ya yang jelas kelihatan gitu, yang abusive, yang kasar, yang cuek, nggak peduli. Tapi di satu sisi ada yang mungkin karena saking sayangnya ya motivasinya sih karena sayang, tapi cara mengungkapkan sayangnya itu manipulatif, kurang tepat. Jadinya posesif, jadinya dominatif kayak gitu, sehingga anak nggak bisa jadi manusia yang utuh dan asli. Asik. Rekening berapa? Rekening listrik mau dibayarin. Oke, ya makanya ya, kalau ada satu generasi yang pahit, dia akan menularkan kepahitan itu pada generasi berikutnya. Orang tua yang pahit akan melimpahkan lagi kepada generasi yang berikutnya. Makanya kepahitan itu harus segera diputuskan di generasi yang sudah mengerti kebenaran firman Tuhan itu sebetulnya ya. Nah, ini ada satu pertanyaan nih. Nanti tenang ya Om ya, Om bukan pastor ya, sabar ya. Oke, ini kenapa orang tua saya katanya selalu bertengkar. Saya bingung, saya pusing dari dulu sampai punya cucu, tapi nggak ada ketenangan keluarga. Saya kasihan sama mama saya, selalu aja ngalah. Kadang-kadang saya nanya sama Tuhan, kenapa sikap papa egois banget? Atau kesalahan anak-anak? Saya pengen punya keluarga yang harmonis, yang tentram, yang damai. Saya harus gimana ya? Saya nggak tahu curhat harus sama siapa lagi dan berikan jalan keluar. Dari Marlina Saisap di Sulawesi Tengah. Oke, teman-teman, siapa yang mau jawab duluan? Radit dulu, Dit. Mau Dit? Ya, jadi sebenarnya toxic relationship itu memerlukan dua orang yang toxic sebenarnya. Jadi kalau hanya satu orang yang toxic, belum tentu terjadi hubungan toxic. Ya, makanya ketika orang tua ini mengalami sebuah hubungan yang toksik, kalau kita sebagai anak meresponi dengan toksik, kita akan membuat itu toksik semakin toksik gitu loh ya. Tapi kalau kita berusaha mengubah orang tua kita bisa jadi toksik juga. Nah ini yang menarik. Kita sebagai anak, gini. Hal yang tadi Randy bilang ya, satu pendulum yang satunya lagi yang mencoba mendominasi. Kita harus punya prinsip ya, salah satu yang memang kita pegang, kita harus didik anak-anak untuk bisa hidup dalam kemerdekaan. Ya, melatih anak-anak untuk berhadapan dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan pornografi, dengan setiap hal-hal yang buruk itu kita latih. Kenapa? Karena kalau kita dominasi untuk kayak tadi, udah jangan sampai dia keluar. Nanti dia rusak. Nah jadinya itu toxic. Kenapa? Violating freedom. Karena setiap orang itu harus punya kemerdekaan untuk terluka, mengampuni, mengasihi, belajar kayak gitu. Nah makanya tadi kasusnya orang tua ini, kita satu-satunya yang kita bisa lakukan cuman investing antidot daripada akar toxic itu. Karena akar toxic cuma satu yang namanya fear. Selalu toxic lahir dari ketakutan. Ya, takut kehilangan, takut nggak dihargai, semua serba takut. Makanya ketika seorang pacar yang posesif, niatnya kan bagus ya, melindungi, menjaga, pakai CCTV lah, di bajunya dibeliin yang ada CCTV hologram gitu kan. Tujuannya baik untuk menjaga, tapi itu melanggar privacy sebenarnya, itu jadi yang namanya toxic. Nah, yang kita bisa lakukan adalah investing lawannya fear itu. Yang adalah kasih. Nah, gue juga mengalami di mana kita memiliki orang-orang di sekitar yang jauh lebih tua, apalagi di keluarga sendiri, yang masih kayak begitu. Nah, kita tergoda banget untuk bisa marah, maksudnya bisa controlling, bisa ngancem, dan ngasih tahu ayat. Gue pernah banget. Gue pernah marah sama nyokap gue. Ini parah sih, tapi gue udah gak tahan banget. Gue benar-benar bilang, Mama pikir Tuhan senang sama Mama. Gue bilang gitu. Mama berusaha baik sama semua orang, tapi suami Mama sendiri Mama hina-hina terus kayak gitu bro. Gue ngomong sampai nangis. Nah tapi abis itu gue minta maaf. Gue bilang, sorry ya, dan sebagainya. You are a good mom, gue gitu. Tapi memang kita cenderung mau ngerubah orang kan. Nah akhirnya pendekatannya gue ubah.
karena gue tahu bokap gue lemah dan masih banyak hal-hal yang gue lihat gue nggak setuju. Tapi peran gue gini, gue balik. Ya karena gue punya pengalaman sama bokap ya. Gue diubah sama bokap itu tanpa paksaan. Bener-bener tanpa paksaan. Nyokap gue juga ngubah gue, dia menginspirasi gue tanpa paksaan. Jadi gue balik. Ya udah, kalaupun bokap gue kayak begini, gue mau invest waktu gue. Gue mau hadir di hidupnya. Makanya kadang-kadang gue cuma tidur di sampingnya. Hei Pak, gimana Pak? Terus sekali-sekali gue ngomong, Pak inget ya, Papa tuh bukan orang tua yang gagal. Oh nangis dia, udah nangis. Terus gue cuma peluk, I love you Pak, santai Pak. Jadi sama nyokap juga gitu. Kadang-kadang gue marah karena kita mungkin udah tahu kebenaran, kita berusaha langsung jadi kayak ini nggak bener gitu loh. Padahal mereka kan yang harus deal, suami sama istri yang harus deal, kita nggak bisa. Iya. Makanya peran kita adalah investing love sama mereka, dan kita percaya benih itu nggak mungkin sia-sia. Bisa jadi ketika kita mengasihi orang tua kita, mereka merasa dicintai, mereka mendapatkan kekuatan untuk memberikan cinta itu sama pasangannya gitu. Tapi kalau kita ikut, nah kita akhirnya kontribusi dalam siklus toxic relationship yang lebih besar. Biarlah itu ada di orang tua kita, biarlah itu ada di mereka. Nah kita jangan sampai terlibat. Kalau nggak kuat, jaga jarak nggak apa-apa. Tapi kalau itu orang tua kita, keluarga sendiri, kamu harus berdoa, kamu harus berlutut di hadapan Tuhan, minta kekuatan untuk bisa invest. Jadi Yesus, jadi membawa pribadi Yesus di tengah-tengah ketoksikan ini, at least punya telinga. Karena jujur, gue pernah ngobrol intim sama bokap, waktu mereka cerita, ya khususnya nyokap bokap cerita tentang masa lalunya, waduh, gue jadi memahami, pantes gitu loh. Karena banyak orang tua yang fight for their kids, sampai mereka lupa membangun hubungan yang udah bertahun-tahun, nggak dibangun. Jadi pas anak-anaknya udah gede, anak-anaknya udah keluar rumah, nah mereka berhadapan tuh, mereka gaptek, aduh gagal paham, gitu. Oke. Nah, kita belum pernah didengar di Selasa Berbagi suara wanita nih. Terus ada Joanna di sini kan, kayaknya baru loh kali ini bisa ada suara wanita gitu di tengah-tengah kita nih. Jo, kasih dong share. Amin gini. Jadi kan kebanyakan dari suara pria nih ya. Apakah dari suara wanita juga mungkin seorang wanita beda gitu loh, punya pendapat yang berbeda? Karena memang kalau dari kasus yang tadi kita lihat dengan apa yang tadi Radit cerita itu mirip banget. Cuma ini bedanya, ini dia komplain about bapaknya. Kalau tadi Radit lebih ke komplain, bukan komplain lah, lebih cerita tentang ibunya pada waktu itu. Nah John, kalau lu sendiri gimana Jo? Lu punya pandangan yang lain nggak atau apa? Aku punya pengalaman sih Kak. Jadi untuk menanggapi orang tua berantem, aku dari kecil sering banget mengalami orang tua aku berantem gitu. Bahkan sampai mereka juga akhirnya bercerai. Waktu aku SMP mereka cerai. Sekarang udah menikah lagi, udah puji Tuhan, udah mantap. Cuman aku pernah ada di masa-masa di mana aku harus menghadapi mereka berantem. Terus dan di saat itu kan aku belum kenal Tuhan ya. Jadi aku juga meresponinya dengan memihak ke mama lah, atau memihak ke papa, terus ikutan sok tahu aja, kayak ngerti aja jadi orang tua kayak gimana gitu kan. Tapi waktu itu aku belum bisa meresponnya dengan baik, dan rasanya kalau aku inget-inget rasanya memang sama sekali nggak menyelesaikan masalah gitu. Tapi sekarang di saat aku udah tahu peran aku sebagai seorang anak itu apa, aku nggak bisa ngatur mereka, aku nggak bisa merubah orang tua gitu. Jadi saat ini tuh kalau mama papaku berantem, aku bisa sering curhat ke kamu lagi ya. Aku bisa ambil posisi yang benar gitu. Aku ngerti bahwa ya mereka udah bertahun-tahun, udah berpuluh-puluh tahun hidup seperti itu, mempunyai cara pandang seperti itu. Jadi aku nggak mau memaksakan kesoktahuan aku gitu. Misalkan aku paksain, bukan kayak gitu mah cara mengasihi, komunikasi yang baik kan nggak bisa ngajarin kayak gitu ke orang tua. Tapi ya aku hanya bisa kayak peluk mereka, terus just be there for them gitu. Jadi memang kayaknya kalau ada orang tua yang berantem, apalagi berantem terus-terusan, mustahil gitu kita sebagai seorang anak mereka. Yang bisa kita lakuin cuma berdoa, terus tadi Radit bilang mempraktekkan kasih gitu, supaya suasananya lebih mencair. Ya nggak sih, kalau kita ikut-ikutan bacot kayaknya nggak akan selesai gitu, malah bikin suasana jadi tambah nggak enak.
Benar, benar, benar. Benar banget sih. Memang kadang-kadang kita tuh ngerasa bahwa kita yang paling benar sebagai seorang anak, kadang ngelihat orang tua kita, "Ih, kok kita punya orang tua kayak begini banget?" Dan kita merasa diri kita lebih benar daripada mereka gitu. Sehingga kita, aduh gue tertekan, gue stres, gue depresi tinggal di rumah ini. Dan kita nggak tahu gitu apa yang harus kita perbuat. Tapi yang benar tadi Ya. disebutkan adalah ya datang sama Tuhan untuk mengubahkan hati kita dulu sebetulnya Yes. gitu loh ya, untuk kita bisa menjadi pendamai buat orang tua kita. Iya. That's really good. Yes. Tadi Ya. aku setuju yang tadi Randy sempat bilang gitu bahwa Heeh. itu adalah Oh, lingkaran bukan aku. Randy, Kok bukan Randy sih ya? Radit. Heeh. Nggak, tadi Randy Tialoan, Randy Tialoan. Biasanya orang tua Mulai jealous. akan mengulang gitu kan. Aku juga kadang-kadang Ups. waktu dulu suka aku tuh kesampar aku yang ini misalkan gitu kan, dia tuh keras bla 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 bla. Cuman sekarang pas akhirnya aku jadi seorang orang tua, Oh. kadang-kadang suka misalkan aku lagi keras sama anak-anak kan, Iya. terus langsung merasa ya ampun, aku barusan ngelakuin apa yang dulu papa aku lakukan. Aku sebel gitu. Ah, Aku ada di posisi yang baru nyadar oh ternyata jadi orang tua itu rasanya ya sometimes kita suka kelepasan kontrol gitu. Tapi untungnya sekarang udah bisa lebih menyadari situasi, jadi kayak langsung bisa minta maaf ke anak gitu kan. Mhm. Jadi ya sometimes it's Ya, harus ya. maklumi lah kalau kelepasan gitu ya. ya itu ya, kita baru tahu gimana sulitnya untuk menghadapi satu situasi menjadi orang tua ketika kita udah jadi orang tua. Memang benar. Apalagi Oke. di masa sekolah online, Bang Jo. Hah? Kenapa, Ren? Apalagi di masa sekolah online. Oh, itu tekanannya besar banget ya. Betul bro, gokil, benar-benar. Sampai anak-anak sampai ada memesnya kan. Anak-anak, aduh aku rindu lagi sekolah. Kenapa? Guruku di sekolah lebih baik daripada orang tuaku. Aduh. Negatif COVID, positif stupid ya. Jadi, Aduh. Om Peter, gimana Om? Kalau lihat di Alkitab sendiri ada nggak sih contoh? Kan kita tahu ya gini. Maksud aku gini, di Alkitab kita dibilang bahwa kita harus taat, kita harus menghormati orang tua kita gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menghadapi orang tua yang apa ya, toksik gitu ya, itu gimana ya kalau di Alkitab sendiri? Pernah ada cerita atau literasi tentang di Alkitab seperti itu nggak sih? Gua Zoe. apa namanya mau komentar dulu. Yes, please. Rambutnya Pastor Randy baru ya. Ya. Satu aja sih, Mas. Apa nih? Kemarin dicukur sama adek aku. Oh gitu. Oh, Perhatian banget. Kasih ya. Keren rambutnya keren. rambut tuh langsung L juga langsung rambutnya digituin. Kok gue nggak ada yang ngomongin rambut gue katanya. dari tadi gua begini, enggak aduh. Gimana bro? Salam dulu buat Pastor Christopher Tapiheru, Saudara Benny Budianto yang udah lagi masuk di nonton Facebook. kita semua. Seru Nah, banget itu di kalau mention di Facebooknya lagi pada Yes. komen, seru banget nih kayaknya situasinya makin panas ya kan, apalagi menampilkan Bikin acara tinju tuh enggak? menampilkan pasangan yang sangat panas juga gitu. Jadi ya ini sangat topik yang sangat ditunggu oleh orang-orang gitu kan. Nah, menariknya adalah begini. Kalau tadi kan ada respon bagaimana juga menghadapi orang tua yang toksik. Ada nggak sih tokoh Alkitab yang mengalami perlakuan daripada orang tuanya? Ya kan? ya Yang itu. atau kita katakan langsung pada kesimpulan bahwa si anak ini, si tokoh ini sebagai anak pernah mengalami perlakuan-perlakuan yang tidak mengenakan. Kalau tadi dari perkataan Pastor Randy dan juga Pastor Raguel dikatakan bahwa anak itu menerima perlakuan yang semena-mena gitu kan. Kalau boleh disimpulkan dalam satu kata adalah toxic parent adalah ketika dia melakukan harmful behavior yang konstan tanpa alasan. Oke. Ya kan? Tadi kan kalau anaknya salah ya wajar dimarahin, tapi ini terus-menerus melakukan tindakan yang harmful, menyakitkan baik verbal ataupun perlakuan yang buat anak ini jadi susah hidupnya. Nah, pernah merasa wonder nggak sih ketika Daud menuliskan Mazmur bahwa dia dikucilkan atau mendapatkan perlakuan yang tidak baik daripada kedua orang tuanya? Nah, Talmud mengatakan, jadi interpretasi dari para rabi pada situasi ini mengatakan bahwa si Daud kecil itu memang
mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang tuanya, dari kedua orang tua, katakan gitu, dari orang tuanya. Ini tafsiran dari Talmud. Yes. Talmud Baba Batra katakan demikian. Nah, kenapa Daud mendapatkan perlakuan ini? Karena Daud dianggap sebagai anak haram. Jadi bukan anak sah daripada Isai dan istrinya. Istrinya namanya Nisbet kalau menurut Talmud. Jadi itu bukan Nisbet melahirkan si Daud, itu bukan dari hubungannya dengan Isai. Yeah. Nah, ini situasi yang lain lagi lah. Betul. Yang jelas Daud mengalami ini. Benar, Daud mengalami ini. Kalau dia disuruh di ladang misalnya, hanya pelihara kambing dan domba yang tidak begitu banyak. Terjemahan atau penafsiran Talmud mengatakan supaya Daud mati. Kan binatang buas, makanya mengatakan bahwa aku menghadapi singa dengan pertolongan Tuhan. Itu memang sengaja orang tuanya taruh di ladang, taruh di kebun, taruh di tepi hutan gitu, di padang gurun supaya memang mati aja gitu kan. Pertama. Yang kedua, ketika Samuel itu kan yang dihormati dan kemudian akan singgah ke rumahnya Isai. Nah, kalau ini anak tidak punya masalah atau orang tuanya nggak punya masalah dengan anak ini gitu kan. Anak ini memang benar bagian daripada keluarga. Daud pasti akan diundang. Dikatakan anakmu cuma ini. Yeah. Saya kayaknya kalau dilihat itu, kalau diproyeksikan dalam sebuah adegan itu, dia pasti mikir ya, nggak ada sih gitu kan dalam hati. Oh ada, masih ada di padang gitu kan. Nah itu membuktikan bahwa memang dia nggak diperhitungkan di keluarga gitu kan. Yang ketiga, buktinya adalah pada saat dia berada di medan tempur. Medan tempur itu anak baik nih, bawa rantangan ya kan. Buat bapak, buat kakaknya, buat abang-abangnya. Itu hal yang baik gitu kan. Lagi masa lo bawa itu kan, ning naik Gojek gitu kan. Oh, ada ya? Udah ada apps-nya ya zaman dulu ya? Bawain makanan, terus tiba-tiba abangmu bilang, lo ngapain kemari? Itu kambing domba itu lo ngapain gitu kan. Daud bilang, gua salah apa? Itu langsung ngomong gitu kan Daud. What I do wrong gitu kan. Gua salah apa? Itu hal ini yang menurut para rabi mengatakan bahwa Daud mengalami hal-hal yang buruk di rumah dan tidak diakui oleh keluarganya. Menarik adalah yang dilakukan Daud adalah mencari Tuhan. Yes. Semua tulisannya di Mazmur saat dia bilang semua keluarga sanak saudaraku itu meninggalkan aku. Itu aku mencari Tuhan. Terus kemudian ketika dia mengatakan bahwa ketika berzina dengan Batseba, dia mengatakan bahwa aku lahir karena dosa ibuku. Itu merujuk ke sana oleh para rabi, katakan demikian. Jadi Daud adalah anak yang mengalami perlakuan yang tidak baik, mungkin di abuse, mungkin orang tuanya Isai benar-benar tidak menganggap dia sebagai anak. Itu hidup dia benar-benar berat banget. Tapi kita tahu yang Daud lakukan, berkaca daripada kitab Samuel, Raja-Raja dan juga Mazmur dari tulisan-tulisannya, dia selalu mencari Tuhan. Itu yang pertama, dia selalu mencari Tuhan. Dan tanpa disadari, justru perlakuan orang tuanya itu malah membebaskan dia dari hal-hal yang menyakitkan, dari hal-hal yang semakin membawakan toksik dalam hidupnya. Karena kalau semakin dekat, atau kalau dia di rumah aja, pasti situasinya makin gak enak. Justru dengan mengatur jarak, distancing, dia dengan rumah dan saudaranya, dan hanya dia dengan Tuhan, justru ini adalah sesuatu yang baik gitu kan. Menurut saya, ketika lihat ini bahwa waktu keadaan rumah tidak baik, ya kita mau nggak mau kita jaga jarak dengan rumah, jaga jarak dengan parents kita gitu kan. Dan kita tidak bisa, tadi Pastor Ade juga mengatakan tidak bisa berharap mereka berubah gitu kan. Itu dulu. Betul. Tapi menariknya, Daud tidak pernah mendendam. Dikatakan pada saat terjadi perburuan terhadap dirinya, keluarganya itu diusingkan ke Moab, walaupun nanti dihabisi oleh Raja Moab. Tapi dia bertanggung jawab pada keluarganya supaya nggak dikejar-kejar Saul, nih keluarganya diungsikan ke tempat yang aman. Nah, itu contoh bahwa seorang yang mengalami didikan yang tidak baik, mempunyai parents yang sedemikian, katakanlah kalau pakai terminologi hari ini kita bisakan toksik sekali dan tidak menganggap dia anak, mungkin aja diomel-omelin. Kalau abangnya ngomong begitu, pasti orang tuanya ngomong gitu, juga komunitas juga ngomong begitu. Tapi dia bisa keluar menjadi pribadi yang luar biasa.
Ya kan tadi dia menghabiskan banyak waktu dengan kita. Dan Oke. menjaga jarak dengan sumber toksikologi. Oh, toksikologi ilmu yang pasti Toksikologi. toksik. Yang sumber daripada toksik-toksik tadi. Itu Yes. kalau lihat dari apa namanya dasar legal. Tapi apalagi kalau dikatakan bahwa hukum Torah setelah keberapa itu sila sih. 5. Hukum yang keempat itu kan dikatakan Iya. hormatilah Hormatilah. ayah dan ibumu, dan ayah ibu dalam penafsirannya mereka adalah representatif daripada Tuhan di bumi. Jadi si Daud ini tidak ngomelin gitu kan, dia tetap taat dan segala macamnya, tapi ya tetap jaga jarak, itu menguntungkan dia. Itu sih panjang lebarnya. Wow. Wah, itu panjang dan lebar bener. Karena nyambung juga sama pertanyaan ini gitu loh. Ini ada pertanyaan dari pemirsa juga bilang gini, Kak, masalahku nih kompleks, Kak. Jadi aku tumbuh dibayang-bayangin sama sikap orang tuaku yang sadis, yang keras dan tegas banget sama anak-anaknya. Dan yang ku tahu memang orang tua harusnya didik dengan cara seperti itu. Tapi semakin dewasa, aku kok jadinya seperti trauma ya. Kerja juga penuh dengan ketraumaan gitu ya. Kalau atasan aku keras, aku langsung gampang untuk nyerah. Dan sampai sekarang aku kerja banyak gagalnya karena selalu kebayang-bayang dimarahin sama orang tuaku. Nah, apakah apa yang aku alamin ini sehat nggak sih? Apa mereka memang akan selalu nggak merestui semua keputusan aku? Jadi selalu dibayang-bayangin bahwa setiap keputusan yang diambil itu menjadi keputusan yang salah ya, dari Sukarnit di Merauke. El, bisa bantu El? Gimana menurut El? Kalau dari yang aku lihat, kalau sikap ortuku sadis, keras, dan sangat tegas sama anak-anaknya. Kita perlu tahu dulu tegasnya seperti apa. Tegasnya apakah mendidik kamu jadi baik? Soalnya kalau misalnya, gimana ya? Coba pertanyaannya boleh nggak lagi? Jadi, oke, tungguin lagi, boleh? Ya, memang oke, jadi sih, kalau dari aku sih gini, memang sih dia, kalau lihat dari kamu ya Sukarni, kelihatannya memang kamu agak sisi traumanya sih. Ketemu yang galak sedikit langsung menyerah, itu karena ada ingatan emosi kamu dengan orang tua kamu. Tapi satu, faktanya memang benar. Saya mau kutip lagi apa kata hambanya Pak Radit dan Bu Joana, kamu nggak bisa ubah orang tua kamu. Tapi pertanyaan saya harus balik lagi, kira-kira si orang tuanya ini sadis, keras, tegasnya itu di jalur yang benar apa enggak? Itu dulu. Soalnya aku nggak tahu nih sadis definisi seperti apa, kerasnya seperti apa. Kalau memang karena kamu salah, kamu dikerasin, walaupun mungkin sekali-sekali kadang berlebihan, tapi aku belum bisa, maaf ya sekali lagi, aku belum bisa bilang dia toxic. Maaf. Apalagi kalau dia tidak merendahkan kamu, dia malah sebenarnya support kamu, tapi supportnya mungkin dengan cara agak keras. Aku nggak sepenuhnya terconvince bahwa itu toxic. Tapi ini yang aku mau ajak kamu, sadarlah bahwa masa lalu kita itu memang nggak sempurna, tapi kita mungkin produk dari masa lalu kita, tapi kita nggak perlu terpenjara masa lalu kita. Kita nggak perlu terpenjara dengan kasih Tuhan, kita bisa sukses dan teman-teman, dan kamu bisa perlu belajar mungkin ampuni orang tuamu, kamu perlu lepasin pengampunan. Karena mungkin loh sekali lagi, mungkin aja sebenarnya orang tuamu nggak buruk-buruk banget. Cuma mereka mungkin kalau dari Merauke, mungkin mereka cuma tahu dididiknya keras, tapi kita nggak tahu, siapa tahu mereka berusaha yang terbaik yang mereka bisa. Siapa tahu yang mereka kasih ini adalah yang terbaik yang mereka bisa. Siapa tahu bahwa sebenarnya mereka dulu ngalamin lebih buruk lagi. So, kalau dari saya ngeliat sekilasnya sih, saya encourage kamu untuk belajar ngampuni mereka, jaga jarak kalau perlu, tapi sadarilah bahwa masa lalu kamu nggak perlu jadi masa depan kamu. Kamu bisa jadi seseorang lebih kuat. Jangan-jangan kamu dididik keras supaya kamu bisa keras sama kuat menghadapi dunia yang fana ini kasarnya. Soalnya bagi banyak orang tua mendingan dibentak di rumah dibanding dibentak di kenyataan hidup, maksudnya kenyataan hidup lebih pahit soalnya kan. Iya. Coba kalau dari aku sih, ini buat semua anak sih, ini semua anak nih yang ngelihat ya. Kalau orang tua masalah, please sebelum kamu cek mereka toxic atau bukan, kamu coba bangun hubungan dan ngobrol sama mereka kenapa mereka begitu. Please, kamu harus tahu dulu kenapa mereka begitu. Yes. Kamu tidak bisa seenaknya menjudge mereka toxic hanya karena kata-kata toxic sudah mulai sering dibicarakan di Indonesia. Ini buat setiap anak-anak ya. Tanya dulu orang tuamu,
At least soalnya gini, begitu kamu tahu orang tuamu cerita seperti apa, kamu bisa menempatkan diri lebih bijak, menempatkan diri dengan penuh empati yang lebih sehat. Dan kamu bisa lihat masalahnya dengan lebih baik. Karena kalau kita nggak lihat konteks, kita hanya akan cuma kesel, kita benci, kita jadi nggak senang sama orang tua kita, padahal kita nggak tahu bahwa perjuangan orang tua kita mungkin juga nggak sedikit maksudnya. Jadi hanya karena saya sering ngomong ada orang tua toksik, nggak serta-merta semua orang tua toksik. Beberapa orang tua juga korban. So, coba kamu perlu lihat dari sisi itu. Belajar berempati, belajar pengertian sedikit. Tanya sama orang tuamu. Jadi, soalnya percayalah, begitu kamu nanya sama orang tua kamu, bisa aja kamu dapat jawaban yang sama sekali berbeda. Bahkan bisa bikin kamu malahan berpikir berbeda, dan bahkan bisa ngeliat orang tua kamu dari sisi terang yang lebih beda. Bahkan bisa aja kamu bersimpati, bisa aja kamu malah jadi mau doain mereka, bisa aja kamu malah tambah mengasihi mereka. Siapa tahu sebenarnya mereka juga butuh teman curhat. So, dari sisiku kayak gitu. Oke. Ada yang punya pendapat lain mungkin dari apa yang tadi Al udah share? Ya, gue mau nambahin. Jadi kita sebagai seorang anak ya sebenarnya semua orang sih. Kita harus sadar bahwa keluarga itu adalah sekolah cinta pertama. Ya, dan kamu harus tahu bahwa ketika Tuhan taruh kita di situ, memang Tuhan paling tahu gini. Oke, memang keluarga ini adalah environment yang paling tepat untuk mereka bisa menemukan Tuhan gitu. Jadi yang pertama ketika menghadapi hal ini ada 3 hal yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah perbaiki posisimu. Jadi ketika lagi begini jangan ambil posisi korban. Karena kalau kamu udah memposisikan diri sebagai korban, kamu akan berpikir seperti korban, akan mencari pertolongan sebagai korban. Bisa jadi akhirnya arahnya ke pacaran nih, pacaran sebagai korban, ya kan? Cari pertolongan, lalu nanti cari pacar yang mirip kayak ekspektasimu sama bapakmu, karena kamu nggak ketemu itu di bapakmu. Ini kan parah ya. Dari sugar daddy jadinya. Iya kan itu dia. Sugar daddy. Nah makanya kita perlu banget perbaiki posisi. Yang pertama, saya bukan korban, saya adalah anak yang Tuhan taruh di keluarga ini untuk belajar tentang cinta dan menjadi jawaban pertama-tama bagi keluarga saya. Nah, dengan posisi yang benar, akhirnya kita akan mengubah banyak hal gitu ya. Nah, yang kedua yang perlu diperbaiki adalah hati. Jadi kalau lagi begini, jangan langsung anggap orang tuamu tuh dia tadi ya, wah sadis apa. Karena dengan begitu hati kita nggak mungkin bisa pulih. Kita akan selalu menjadikan orang tua oknum yang dipersalahkan. Jadi fix your heart, perbaiki hatimu ya. Tadi kata Daud ya, Daud mencari Tuhan, dia menguatkan diri di hadapan Tuhan. Dia udah wah sedih banget dah dibuang keluarganya, difitnah kakaknya, dianggap rendah rajanya, dikutuk musuhnya, dibuang musuhnya. Buset, dia benar-benar tertolak semuanya. Untung ada domba sama kambing yang nggak nolak dia. Beruang. Itu penghiburannya ya. Kalau domba kambing nolak dia, di sate. Nah, itu. Gitu. Jadi fix your heart. Ya kamu nggak butuh, ya jangan pelampiasan kemana-mana. Kamu butuh hati yang baru dan cuma bisa Tuhan yang kasih. Yang terakhir adalah perbaiki komunikasimu. Tadi El udah jelasin. Justru ini waktu yang tepat untuk, apalagi kalau udah di atas usia remaja ya, waktunya untuk membangun komunikasi. Kasih tahu aja bahwa apa, ya ceritain saya merasa sebenarnya saya merasa down, saya merasa takut, saya merasa nggak punya kebebasan, saya merasa saya kayak anak kecil. Ya nggak apa-apa, ngomong dengan lemah lembut ya. Alkitab bilang speak the truth in love. Kasih tahu sejujur-jujurnya tapi dalam kasih. Nah, kenapa tadi perlu perbaiki posisi, perbaiki hati, supaya waktu ngomong esensi dan konteksnya tuh bukan konteks menghakimi, konteks dendam, konteks nggak setuju, bukan. Konteksnya dalam konteks kasih. Nah, apa yang disampaikan dari kasih pasti akan sampai, pasti. Walaupun mungkin mereka bereaksi dulu dan sebagainya. Bangun komunikasi, ya papa kenapa sih kayak gitu? Aku mau tahu aja. Ceritain terus, lalu jangan lupa kasih tahu juga, papa terima kasih ya selama ini udah mendidik aku. Jadi lihat dari pandangan yang berbeda, puji mereka, terima kasih aku dibiayain sampai sekarang. Mungkin sampai mereka baper, kayak anak gue nih kayaknya
Karena gini, orang tua itu berkorban karena nggak sepenuhnya mereka tulus loh. Orang tua itu kadang-kadang berkorban karena terpaksa, karena lu anaknya gitu. Nah, bisa jadi ketika dia berkorban, dia demanding. Wah, kurang ajar nih anak ya. Udah gua capek-capek, lalu dia nggak. Nah, bisa jadi. Nah, tapi itu hal yang manusiawi. Anggaplah mereka seperti itu, makanya kita kasih pujian. Pak, Ma, thank you ya selama ini udah biayain aku. Aku bangga banget sama kalian. Jerih payah papa mama tuh bener-bener nggak mungkin bisa aku balas. Ya, dengan begitu kita mulai bridge ya, bangun bridge komunikasi. Terjadi silaturahmi, terjadi saling memahami, terjadi saling mengerti. Wah, ini jadi isunya sebenarnya bukan toksiknya, bukan marahnya, bukan dia nggak setuju kamu kerja di sini, bukan dia nggak setuju kamu kuliah di sini, bukan dia nggak setuju kamu pacaran sekarang atau nanti. Hanya masalah hubungan antara anak dan orang tua yang memang perlu dipulihkan. Mungkin dari aku gitu. Oke, Mama Jo punya tips nggak kira-kira untuk kurang lebih sama sih. Cuman tadi aku pertanyaannya dia yang tadi dia tanyakan, dia jadi trauma di sana. Yes. Apakah ini sehat? Ya tentunya kita nggak bisa judge orang tuanya apakah toksik atau enggak, tapi kita bisa kita bisa lihat gitu kalau sampai itu mempengaruhi cara kita berpikir, bikin kita jadi trauma di sana dan di sini. Obviously itu sesuatu yang nggak sehat dan harus harus di break gitu. Dan aku percaya yang bisa bikin kita pulih ya hanya kasih Tuhan gitu. Kita harus benar-benar seperti Daud tadi kan, menggunakan keadaan itu untuk kesempatan buat kita dekat sama Tuhan, untuk cari tahu sebenarnya bagaimana sih kasih Bapa yang sesungguhnya ke kita itu kayak gimana. Dan kalau kita bisa pulih ya tentunya pasti trauma-trauma itu bisa akan berangsur hilang gitu. Gue punya pengalaman sih ketika gue jadi bapak yang kasar ya. Jadi gue kasarnya udah pakai ayat, tapi tangan main, kaki main. Wah, anak gue pernah gue tendang pantatnya sampai lompat gini. Bung. Dan gue langsung sadar, langsung nangis. Gue langsung nangis, gue peluk si Zera gitu ya. Yes. Nah, tapi yang mengubahkan gue adalah gini, ketika gue mulai tanya sama mereka, kayak Zu, sebenarnya kamu gimana sih? Apa sih tanggapan kamu sama Daddy? How do you experience me? Oh, awal-awal ya gitu, spontan. Ya, Daddy is a good daddy. I'm proud with Daddy. Daddy is awesome gitu kan. Tapi gue kulik, no Zuzu, kamu jujur aja, it's okay. Daddy nggak akan marah. Kamu just tell the truth. Nah, jawaban dia ngancurin hati gue. Ya, Zuzu bilang, sejujurnya aku takut sama Daddy. Wah, bro, hancur hati gue, bro. Iya. Berarti selama ini dia menghormati gue bukan karena itu dia love, submission ya. Kalau Alkitab bilang hupotasso ya, sebuah submission yang keluar dari cinta. Tetapi mereka menghormati karena takut, dan mungkin banyak kita nggak sadar begitu. Nah, pentingnya itu tadi, anak harus bilang, Dad, honestly, I'm really afraid of you. Gua jujur, aku takut banget sama Papa. At least jujur, karena kejujuran itu, aduh, itu expensive banget. Nah, mulai dari hari itu, wah, gue jadi banyak diskusi sama anak gue. Bener-bener ceritain, sampai dia pernah cerita, dia merasa, bukan anak yang sah gitu ya. Karena dia mengetahui tanggal kelahirannya, ya, dan sebagainya. Dan kita harus minta maaf, karena itu berdampak buat anak. Nah, jadi ketika anak cerita, menurut gue ya, kejujuran seorang anak itu anugerah tersendiri sih buat orang tua. Mereka terima nggak terima itu belakangan, tapi jujur, kejujuran dengan ketulusan, dengan kasih, udah pasti bekerja 100%. Pasti. Iya sih. Gitu. Ya, sama seperti ada komen dari Johnson Lin nih, katanya emang bisa ngobrol sama orang tua yang killer, mau nyapa aja udah takut. Tapi tadi udah di-mention sama Radit tadi bahwa yang paling penting itu adalah ya itu, from the heart itu ya, sesuatu yang asli, sesuatu yang penuh kasih itu akan memberikan sesuatu yang beda. Oke, kita kembali lagi, ada satu message yang akan saya share buat kamu semua ya saat ini. Oke, kita dari dulu ya. Sahabat Pijar, terima kasih untuk doa dan dukungan saudara sehingga program ini dapat disaksikan ke seluruh pelosok Indonesia. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam pelayanan Pijar TV, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar kaca saudara dengan nomor 5055 182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia.
Kami sangat bersyukur atas partisipasi saudara. Seberapapun persembahan kasih yang saudara berikan, saudara sangat memberkati pelayanan ini. Salam terang bagi Indonesia. Alright, itu tadi ya dari Yosi Mukalu ya, yang udah kasih ya untuk semangat buat kita untuk selalu memberi. Dan pastinya juga kita dari Pijar TV juga pengen banget untuk terus ngingetin kamu juga kalau kamu butuh merchandise dari Pijar TV ataupun juga pengajaran-pengajaran teologi dari Estra Soru ataupun Bambang Nursena, kamu bisa dapetin lewat online shop Pijar TV. Online shop Pijar TV kamu bisa dapetin di Shopee ataupun Tokopedia. Kamu tinggal search lalu tinggal cari Pijar TV. So next informationnya kita mau lihat juga, silakan Sundari. Nextnya. Iya, oke. Kita juga mau undang kamu semua untuk partisipasi di Limars Masker campaign kita ya, dengan donasi minimal Rp65.000. Kamu semua yang ikut berdonasi, kamu akan mendapatkan 2 masker Pijar TV dan juga 1 buah buku Membunuh Kryptonite dari John Bevere. Dan caranya mudah banget, kamu tinggal isi aja biodata kamu di bit.ly/500 masker. Dan untuk kamu yang tinggal di daerah Jabodetabek, itu 65.000 perak itu sudah termasuk dengan ongkos kirimnya. Tapi buat yang tinggal di luar Jabodetabek, silakan ditambahkan dengan ongkos kirim yang kamu bisa ukur ke tempat tinggal kamu dari Jakarta itu berapa, ditambahkan 65.000 yang menjadi donasi kamu. Ini adalah gambar dari maskernya. Biasanya kita kalau live kita minta Randy biasanya ya untuk menunjukkan maskernya ya. Tapi karena kita lewat Zoom, nggak mungkin Randy pakai masker saat ini. Dan juga ini bukunya. Oke. Teman-teman, ada lagi next Sundari yang bisa kita lihat. Nah, ini ada next event ya. Next eventnya dari Bambang Nursena pada tanggal mana tanggalnya nih? Oh iya, tanggal 22 Oktober 2020 jam 7 malam. Nah, hari Kamis depan ya, untuk mengikuti dialog teologis lintas iman dengan tema Lukas bukan saksi mata, menjawab keraguan atas historitas Injil. Daftarnya di bit.ly/dialog lintas iman. Oke, thank you. Oke, next nanti sebentar, nanti dulu. Ya, sembunyikan dulu Sundari. Thank you, terima kasih. Nah, teman-teman. Pak Estra Soru udah muncul sudah sembunyi. Iya, sembunyi dulu ya, sembunyi dulu. Oke, teman-teman, ada satu lagi nih, kita mau coba untuk gali dari pertanyaan-pertanyaan pemirsa ini udah cukup banyak karena memang pertanyaan tentang toxic parenting ini cukup baik untuk kita bisa telah dan juga kita bisa bantu banyak orang. Dari Eva dari Kalimantan Utara, dia nanya gini, mungkin nanti Randy bisa bantu jawab Ren ya. Kak, apakah orang tuaku yang memutuskan untuk cerai, apakah boleh aku tuduh bahwa mereka itu toksik? Karena menurutku kurang nyambung aja Kak, katanya sayang sama anak, tapi kalau sayang artinya kan nggak mementingkan kepentingan artinya mementingkan kepentingan anak dong untuk bertumbuh dengan kedua orang tua yang lengkap. Tapi kalau mereka sampai cerai, apalagi kalau cerai karena KDRT, apakah ini membuat aku harus terima perpisahan mereka? Gimana Ren? Menurut Ren? Dari Eva di Kalimantan Utara. Berat. Eva, ya aku ikut bersimpati ya dengan keadaanmu. Tentunya kalau mau dibilang apakah orang tua yang bercerai adalah orang tua yang toksik, ya aku bilang iya gitu. Karena mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri masing-masing tanpa mikirin orang lain, ya termasuk anak-anak. Tapi bukan berarti dengan keadaan yang seperti itu lalu kamu kalau meminjam istilahnya Pastor Adit ya menjadi korban. Lalu kita merasa sebagai orang yang tidak bisa menjadi manusia yang maksimal di dalam kehidupan. Yeah. Ya kita selalu merasa gagal karena orang tua kita. Aku banyak menemukan anak-anak muda yang orang tuanya berpisah tapi bisa maksimal loh di dalam kehidupannya, bisa melayani Tuhan, bisa mempermuliakan Tuhan lewat masa mudanya kayak gitu. Jadi aku turut bersimpati Eva, tapi jangan jadikan keberadaan orang tua kita itu menjadi satu batu sandungan yang membuat kita nggak bisa maksimal di dalam Tuhan kayak gitu. Dan aku mungkin bisa kasih sedikit advice ya buat orang tua ya, karena posisinya saat ini juga aku adalah orang tua. Kadang kita sebagai orang tua tuh suka lupa gitu loh bahwa anak kita tuh butuh yang namanya identitas kayak gitu loh. Ya kadang kita merasa anak nih harus begini begitu baru rasa sayang itu muncul, rasa bangga itu muncul sama anak gitu. Nah aku belajar juga sama Domi ya terutama yang udah
bisa diajak ngobrol. Aku sering kali malam hari biasa aku peluk, terus aku bilang, Domi, papa sayang banget sama Domi, papa bangga banget sama Domi, papa bersyukur banget punya anak kayak Domi gitu. Itu aku sering banget ucapin itu buat Domi untuk membangun identitasnya gitu loh. Ya, dan seperti yang kita bilang juga bahwa bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Wah, di masa-masa sekolah online ini gampang banget gue bangkit marah. Gue marah. Curhat. Nah, ya kalian curhat ya. Domi sini sayang, ya enggak ada Domi. Jadi di situ kadang Dita itu tanpa sadar gampang meledak gitu loh. 1 kali 2 kali Domi bikin sesuatu yang ngeselin, kita langsung meledak gitu. Dan kadang pasangan kita pun kita lampiaskan ledakan itu kepada dia juga gitu loh. Jadi nggak ada apa-apa tiba-tiba nada gue tinggi gitu atau nada Dita tinggi sama gue. Dan itu pentingnya kita juga belajar untuk say sorry sih ketika mungkin kita ngomong keras, kita ngomong tinggi dengan alasan emang dia yang ngeselin kok, emang dia yang nggak bisa dibilangin. Tapi sekali lagi ingat firman Tuhan bilang jangan bangkitkan amarah di hati anak-anakmu. Ya, ada waktunya di mana setelah kita mungkin tegur, kita tanda kutip omelin dengan cukup keras, kita bisa rangkul dia lagi, kita bisa minta maaf sama dia. Jangan pernah segan untuk minta maaf sama anak gitu loh. Karena kita sering banget kan, ayo kamu minta maaf kalau bikin salah gitu. Tapi kitanya nggak pernah kasih contoh buat minta maaf sama dia kayak gitu. Ya, dan pentingnya parents ini jadi partner sih, satu dengan saling ngingetin gitu loh. Kadang Dita, ini orangnya ada di sini. Jadi, mau panggil tuh. Gue bakal ngomongin di depan dia gitu ya. Iya. Jadi kadang ya itu, mungkin ibu-ibu udah sibuk dengan rumah tangga, terus ngurusin sekolah anak, itu benar-benar bisa nada tinggi tuh tinggi banget gitu. Dan itu kadang mengagetkan gue sebagai suami pun, kayaknya selama pacaran dia nggak pernah setinggi ini nadanya gitu. Tapi pas ngurus Domi, itu bisa meledak kayak gitu. Dan disitulah setelah lewatin masa sekolah online itu, kita punya waktu berdua, kadang aku ingetin juga gitu, Cil tadi kayaknya nggak perlu setinggi itu deh nadanya. Dan Dita pun menyadari, iya ya tadi aku emang emosi, aduh aku jadi merasa bersalah, aku jadi merasa kasihan sama Domi gitu. Dan di lain waktu Dita yang ngingetin gua gitu. Dan akhirnya kita jadi partner yang bisa saling mengingatkan supaya anak kita ini benar-benar tumbuh tidak dengan rasa trauma, tidak dengan rasa amarah, dendam di hatinya, kayak gitu. Jadi dua belah pihak sih harus saling koreksi ya, terutama orang tua yang katanya lebih dewasa ya harusnya bersikap dan berpikir lebih dewasa, kayak gitu. Wow. El, ayo dong El, kasih pendapat dong El. Randy bisa ya marah ya? Itu pendapat gue. Itu pendapat lo. Gue tuh berharap dia mau ngasih pendapat dari sisi anak gitu. And Randy bisa Tapi istrinya itu selalu perhatian. Istrinya Randy itu selalu perhatian. Alah. Oke. Istrinya Randy itu kan selalu perhatian. Namanya kan Dita. Iya. Atur mas. Gini, soal sekolah online, gue nggak bisa ngasih pendapat ya. Karena tapi gue sangat bersimpati dengan Radit, Joanna, Reni, dan Dita. Karena memang sekolah online itu nggak usah kalian yang jalanin ya. Gue ngeliat aja pusing. Apalagi Radit 3 bro. Oh Randy, I feel you Ren. Ya, baru jadi, 1 loh. Jadi gue tuh sama Dita. Iya, gue kayak gue nggak bilang relate ya. Gue karena bohong lah kalau gue bisa relate lah. Boro-boro anak kan. Tapi anyway, dari sisi anak sih, dimanapun keadaan orang tuamu, satu, lo harus ngerti positioning itu penting. Tetap gue akan ulang sekali lagi. Positioning is everything. Orang tua gue juga bukannya orang tua mereka setelah gini, ada 2 hal yang gue harus share tentang orang tua gue. Satu, setelah gue melayani berapa tahun terakhir ini, gue menyadari bahwa orang tua gue tuh orang tua terbaik dari yang semua orang tua yang lain. Karena yang lain rusuh banget. Nomor 1. Tapi yang kedua, gue juga mengetahui orang tua gue juga banyak flaw-nya. Jadi kunci teman-teman, semakin dewasa kamu,
especially kalau kamu udah seumur saya atau di bawah sedikit lah. It's really important for you. Sangat penting bagi kamu untuk belajar bisa memposisikan diri netral untuk melihat dari dua perspektif yang baik. Karena kadang gue belajar bahwa perempuan sudut pandang lain, laki sudut pandang bisa lain gitu. Kadang bonyok gue tuh kalau mereka berdebat pernah ya, gue di tengah tuh gue bisa sampai kayak dua-duanya masuk akal sebenarnya sih. Kadang gue inget gue dulu pernah jadi penengah. Kadang gue juga mereka berantem milih jaga jarak. Kenapa? Karena that's not my problem dan gue nggak mau menambah-nambahin. Maksudnya mereka terbukti bisa nyelesain masalah mereka sendiri. Jadi mereka berantem, gue makan di tengah gitu kayak nggak terganggu gitu. Tapi nggak semua orang kayak gue ya, of course. Bisa kayak gitu. Tapi sekali lagi positioning itu penting. Karena yang gue temukan, anak tuh susah. Kalau masih awal-awal positioning tuh susah. Yeah. Lu tuh kayak nggak bisa netral sama orang tua lu. Padahal harusnya semakin lu dewasa lu perlu belajar untuk netral sama mereka. Bahwa mereka juga punya flaw. Mereka juga banyak hal yang mereka alamin di masa lalu mereka. Dan lu nggak bisa sepenuhnya menyalahkan mereka. Kalau boleh jujur ya. You cannot blame them wholeheartedly. Nggak bisa. Lu nggak bisa sepenuhnya nyalahin mereka. Walaupun mereka memang salah. Tapi ada backgroundnya. So, kalau dari gue, kunci terbaik yang lu bisa lakukan setelah lu berusaha netral dan sebagainya, ya jangan diulang. Someday you'll getting married, jangan diulang. Kalaupun ini hanya solusi simple ya. Kalau misalnya orang tuamu mungkin masih masalah dan lu butuh contoh yang baik, gue cuma mau kasih tahu, masih banyak orang tua lain. Lu bisa punya orang tua rohani yang lu bisa tanya. Masih bisa, at least belajar. Ada kok beberapa orang tuh yang teman-teman yang gue kenal yang mereka ini orang tuanya mungkin nggak sempurna ya, tapi mereka punya pacarnya orang tuanya baik, belajar. Jadi laki tuh kayak gimana, ngambil keputusan tuh seperti apa, say no tuh gimana, jadi laki yang punya understanding logika itu kayak gimana. Ada yang kayak gitu, ada banyak cara. Nah itu salah satu caranya. You have another mungkin spiritual parents atau parents yang orang nggak usah sok papi mami uhti, nggak usah gitu juga, nggak usah ami ubi juga. Cuma maksudnya orang yang lu hargai, yang suaranya lu bisa dengar, yang gerak-gerik lu perhatiin baik-baik, you pay attention with them, dan suaranya itu lu benar-benar hargai. So, dari sisi anak tuh mungkin kayak gitu. Oke. Udah kempes kepalanya kan. Ini anak yang udah kepala 3 soalnya. Jadi bisa ngambil keputusan dengan baik. Kalau dari Jo sama Reddit gimana? Coba. Gimana apa nih? Ya ini komen Dit dari masalah yang tadi Dit. Karena ini kan tadi dia bilang harusnya sayang ya. Tapi karena sayang harusnya ya mereka nggak cerai gitu ya. Seringkali itu jadi traumatik gitu untuk mereka sendiri, untuk anak sendiri. Gimana menurut lo? Itu ya masalahnya. Sorry gue lupa tadi. Gak apa-apa bro, gak apa-apa. Kan kamu pernah ngalamin cerai. Ya boleh Mami Jo. Yes. Benar tadi udah dibahas sih. Memang kita nggak bisa judge. Kita kan sebagai anak ya, kita benar-benar nggak akan ke 100% ngelihat apa yang mereka bicarakan di balik semuanya itu gitu. Semuanya pasti ada alasannya. Yang bisa kita lakuin sebagai anak adalah oke, di situasi ini what can I do? Apa yang aku bisa lakukan untuk menjaga hatiku sebagai anak untuk nggak ikutan rusak gitu, nggak ikutan sakit. Nice. Dan ya itu sih sebenarnya. Jadi kita nggak bisa judge, kita nggak bisa lihat, nggak bisa bilang mereka ya memang mereka perbuatannya mungkin terlihat seperti nggak sayang, tapi sometimes mereka pikir mereka ngelakuin ini misalnya ya, mereka pikir karena aku sayang sama anak aku nggak mau anakku harus mengalami papanya seperti ini, jadi kita harus cerai supaya aku bisa bawa anakku untuk menjauh. Bisa aja kan, jadi sometimes ada cara pikir orang tua yang mungkin masih tradisional, masih nggak sama cara pikir kita, tapi they do it maybe because itu. That's right. Sorry ya, Pak Jo, gue tambahin dikit ya. Kenapa? Gini, gue tahu perceraian itu dilarang. Tapi kalaupun misal ternyata kasusnya sudah bercerai, ya bagi anak yang terluka,
mungkin kamu harus ngelihat. Mungkin. This is the best life that you can have. Siapa tahu kalau misalnya nggak cerai, malah kamu kena dipukul lah, kena inilah, kena itulah, kena lebih parah maksudnya. Bukannya bilang cerai itu baik ya, nggak. I'm not saying that. Cuma kan ini sudah terjadi. Jadi belajarlah untuk ngelihat situasi dari kacamata yang berbeda. Jangan nganggap bahwa kalau mereka sayang sama gue harusnya mereka nggak cerai loh. Ya seperti Ibu Joanna Alexander yang luar biasa di luar itu bilang, orang tua itu punya cara berpikir yang sedikit berbeda, dan bukan karena mereka miring, nggak ada otak, tapi karena mereka udah ngelewatin beberapa langkah yang mungkin di depan kamu dan mereka ngerasa pada waktu itu tuh pertimbangan terbaik. Nggak semua orang tua, maaf, kenyataannya nggak semua orang tua ikut konseling pernikahan. Yang udah ikut konseling pernikahan aja kadang bermasalah. Dan nggak semua cukup dewasa untuk bisa bersabar dan memang terbiasa handle pernikahan. Nggak semua bisa sampai situ. I have to accept it. Itu fakta lah maksudnya. Beberapa orang tidak siap menikah lah. Itu yang gue bisa bilang lah. Iya. Dan walaupun ada yang bisa dipulihkan, dan banyak, tapi beberapa meresponnya dengan cara yang salah. So, kalau kamu dengar ini, saya cuma kasih tahu bahwa walaupun nasi udah jadi bubur, orang tua kamu, bubur masih bisa dikasih kecap asin kok. Sama capcay, sama cakwe, sama kerupuk. Yang terbaik masih di depan. Bikin penutuan lah. Yang terbaik masih di depan, itu aja sih. Om Radit, ada apa Om? Jangan pernah nganggap orang tua kita nggak sayang sama kita. Ya. Apapun yang mereka lakuin, kita nggak akan ngerti, tapi yang pasti semua orang tua pasti sayang kok sama anaknya, cuman kita masih belum bisa melihat itu. Intinya jangan mulai dari akhirnya mereka, karena kalau kamu bermulai dari akhirnya mereka, kamu nggak akan naik level, nggak akan berkembang. Jadi nanti, ternyata pernikahan begini ya. Jadi perceraiannya mereka menjadi dasar untuk kamu berpikir, nggak bisa. Ya mereka bercerai ya sudah, itu urusan mereka. Tapi you need to start your life dari Tuhan, bukan dari perceraian. Karena kalau kita memulai sebuah kehidupan dari perceraian, ini jadi tolak ukur. Nanti gini, oh yaudah deh, berarti aku kalau nikah harus nggak mau sama orang Batak karena papaku orang Batak dan papaku selingkuh. Nah itu kan menjadi stereotype. Jangan. Yang terjadi sama mereka jadikan sebuah pelajaran, tetapi kamu harus memulai hidupmu dari Tuhan. Ya, dengan pengalaman yang ada dengan keluargamu, jadikan itu sebuah bubur tadi ya. Jadikan sebuah bubur, ya habis itu, ya itu kan masakannya mereka. Kan kamu bisa masak sendiri buat hidupmu. Jadi jangan jadikan bubur ini kamu taruh di makananmu langsung gitu. Ya nggak apa-apa. Buburnya mereka kamu kasih kecap asin, karena itu keluargamu, kamu makan masih enak walaupun bubur. Tapi kamu masaknya jangan masak bubur lagi dong. Ya kamu makan makananmu yang enak, wagyu, steak, ya. Jadi apalagi kalau makan steak sambil ikut kelas ngegas tapi sayang. Nah, sama ikut Love Academy kayak sosok promote-promote. Iya, saling promote gini. Oke deh, waktunya udah nggak izin lagi, tapi gue minta ini deh, Peter Chris untuk bisa share kira-kira dari kesimpulan semua dari apa yang kita bicarain, boleh lu bagiin, Peter Chris. Kurasa semuanya sudah tersimpulkan dengan baik. Kalau gue kembali kepada Daud tadi, bahwa dia tidak melakukan apa yang bapaknya lakukan. So kembali menurut Talmud, kenapa Isai melakukan seperti itu? Karena dia merasa juga bahwa dia juga bukan anak yang keturunan yang legitimate itu kan. Dia bukan keturunan yang baik-baik, dia bukan keturunan yang sah gitu kan. Karena dia merasa bahwa parents-nya itu berasal dari Moab. Sehingga mungkin itu yang dilakukan kepada Daud, bahwa wah ini anak juga nggak sah juga gitu kan. Nah, itu yang dan Daud mengambil keputusan yang berbeda gitu kan. At least pada masa mudanya dia tidak jadi anak yang ugal-ugalan, tidak jadi anak yang bengal. Dia ngikutin sih, paling tidak dia ngikutin apa kata orang tuanya. Again, bahwa menghormati orang tua itu beda. Obey dan respect atau hormat itu satu hal yang berbeda. Jadi apalagi kalau teman-teman tadi dari yang pertanyaan, saya rasa teman-teman semua sudah akil balik dan bisa jadi juga sudah tidak ada di rumah gitu kan. Hanya melihat orang tua dari jauh. That's good way.
pesan saya bahwa tidak ada orang tua yang sempurna. Nggak ada. There is no earthly parents yang sempurna. Mereka adalah produk dari sebelumnya, gitu kan. Dari produk apa yang mereka alami. Justru sekarang adalah memutuskan siklus tadi. Sama seperti Bapa kita di surga ketika memutuskan cara hidup orang Israel di Mesir. Dia pindahin ke Kanaan, dia balikin ke Kanaan. Karena itu tujuan semula. Demikian juga dengan kita, gitu kan. Pada saat kita katakan bahwa tidak ada orang tua yang ideal, tetapi dalam pada saat bersamaan kita memutuskan bahwa paling tidak I am not my father, I am not my mother, gitu kan. Dengan darah Yesus, dengan kuasa Injil, kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, gitu kan. Tadi teman mengatakan bahwa ada parents yang lain, ada parents rohani, dan tantangan sekarang adalah parents rohani ini mempunyai tantangan yang lebih, bahwa paling tidak mereka menjadi role model dari Bapa dan Mama di surga. Mereka jadi role model dari orang tua di surga. Hal yang sangat berat untuk menjadi panutan bagi generasi sekarang ini. Karena sekarang gereja dipenuhi dengan anak-anak muda. Dan gereja, kalian selalu setuju bahwa gereja bukan tempat orang yang sempurna, tapi tempat orang-orang yang sakit, yang memerlukan uluran tangan kita sebagai representasi dari kerajaan Allah. Tetap terima orang tua kita apa adanya, jangan terlalu banyak berharap mereka akan bertindak sesuai harapan kita, bahwa mereka akan sayang kita, mereka tidak akan menyakiti kita lagi. No, mereka tetap produk dari manusia yang berdosa juga menurut Injil. Tapi justru dengan menyadari itu, kita juga berdoa dan berharap bahwa hanya Tuhan saja, bukan kita, hanya Tuhan saja yang sanggup mengubahkan mereka. Tetapi kita ikut andil di sana, tidak memperkeruh suasana seperti yang Pastor L tadi katakan. Tidak ikut memihak, tidak ikutan berkomentar, tapi justru relax, makan dan saksikan mereka. Itu Pastor L sih, itu bener banget sih, bener banget. So bedakan, jangan keburu nafsu untuk menganggap bahwa our parents toxic, belum tentu. Seringkali yang mereka lakukan seperti Mama Jo tadi katakan, justru datang dari kasih sayang mereka kepada kita. Hanya karena mereka dibesarkan dalam waktu yang berbeda, kultur yang berbeda, mereka mengekspresikannya dengan cara yang berbeda, yang tidak sama dengan kultur dan masa kita sekarang. Itu sih. Oke. Thank you banget. Oke, tadi udah Peter Chris sudah menutup dengan kesimpulan yang luar biasa. Thank you banget. Gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua, buat El, buat Peter Chris, buat Randy, dan buat Radit and Joanna. Thank you banget yang udah jadi tamu kita pada malam hari ini. Dan pastinya apa yang kita mau bagiin ini adalah semua untuk kita semua untuk paham ya, bahwa posisi kita adalah posisi umat tebusan Allah yang sudah dapat terima kasihnya Yesus secara sempurna. Oke, terima kasih teman-teman, dan kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan di Selasa Berbagi pastinya. God bless you all. Salam terang bagi Indonesia.